bisa langsung dipulangkan ke arah lobby atau enggak dia bakal bleeding out sebelum di steal killnya sama KOG. Betul, karena KOG punya angle yang jauh lebih enak untuk perang. Tapi kita bakal lihat dari tim Morph juga bakal perang dengan tim BTR. Kena tapping oleh seorang No Mercy. Microboy berlari ke arah bawah dan langsung mengambil rumahnya. Betul, dia bakal ngeflank sedikit ke arah bawah, bakal dilempar granat menuju ke arah Lois. Mobilnya bisa bertahankah? Belum sampai ternyata ke arah Lois, bakal dilempar lebih tinggi lagi oleh seorang Luxi. Tadi kakinya juga diangkat tinggi banget sama Luxi. Kehajar di belakang. Box juga kehajar oleh Illuminate dari arah belakang. Tapping saja dari Huiga memberikan damage dan Velmotnya dikenok. Johnny juga sudah mulai kelihatan tadi. Johnny lagi. Armjon. Johnny dong? Iya bener, tapi gue jadi kangen ayam gue yang hilang. Kangen ya? Kangen banget. Kita waktu season 2 nyari dia padahal ya? Iya. Tapi nggak ketemu ya? Gak ketemu lagi, nggak ada yang mirip kayak Johnny. Gue pengen tuh yang bener-bener mirip karena gue udah hitungin Johnny tuh tingginya berapa, lebar mulutnya berapa. Pori-porinya berapa? Iya, pori-porinya tuh titik-titiknya berapa, itu udah gue hitungin. Jadi gue pengen yang bener-bener mirip 11-12 sama Johnny. Gak ada Johnny yang kayak Johnny? Gak ada Johnny yang kayak Johnny, gak ada Johnny yang kedua. Iya. Oke. Maksudnya hilang ya hilang. Betul, dan ini adalah Microboy yang sedang mencoba melakukan tapping Kesel dengan ya? mininya. Ganti M4. Gak dapat. Bahkan Loki langsung masuk dalam rumah. Dapat satu first aid lagi. Dan BTR. Men-secure poinnya ke arah Luis ya. Dan KOG kayaknya regroup dia. iya, KOG regroup, Box kayaknya juga bakal langsung terhimpit oleh tim Illuminate di belakang mereka. Berarti Box bakal tumbang sih. Di-push. Iya, di-push. Wow, Illuminate kayaknya udah mulai dendam nih sama tim Box. Huiga bakal di-push sama 3 pemain dari Illuminate. Mereka langsung masuk begitu saja. Huiga mengontrol satu angle tapi belakangnya kosong plong. Dan 2 poin untuk tim Illuminate kali ini langsung mendapatkan 2 anggota Box juga. Box tinggal 1 lagi playernya. Ya, dan ini kemungkinan akan ada perang antara BTR dan juga Illuminate. YG juga bakal bertahan kan ini melawan tim TS yang mulai ke atas bukit juga ya. Ini bukit-bukit LL, di mana tim TS biasanya memang ngendok di atas ini untuk coba mencari rotasi tim lain dan lemparan bom dari seorang Biu-Biu ke arah bawah, tapi YG juga melempar ke arah mobil. Yes, ini bakal saling melempar utility terlebih dahulu. Biu-Biu melempar granat yang kedua, sedikit dimasak, lempar ke udara. Dan ternyata Yuhaik yang terlebih dahulu mendapatkan knock ke arah Michael. Dan smoke sebenarnya itu ya? Bomnya? Hampir. Yuhai hampir kena. Hampir kena tuh. Matoy hampir aja blunder. Kata Matoy, Awas. Ada flanknya dari sebelah kiri, tapi ini jauh banget loh. Michael akan sedikit sulit diselamatkan ya. Tapi dari tim Secret, mereka nggak tahu YG di mana. Betul. Mereka nggak tahu ada berapa banyak orang yang ada di arah bukit ini. Di arah tebing ini. Tapi ternyata Nick juga berhasil mendapatkan satu hijrah, ditumbangkan begitu saja. Michael dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk tim Secret. Sementara yang on Galacticos terhimpit 2 pemain mereka di pinggir jalan dan iShoot sudah membuka jalurnya ke sebelah kiri. Betul, kita bakal juga dari tim TS kali ini sangat-sangat enak main dapetin 1 kill di awal-awal dan langsung men-take over perbukitan LL juga. Matoy, hafal banget loh dia. Hafal injek di mana? perbukitannya. Dia tahu mana spot yang bisa dipakai buat naik, mana yang nggak bisa dinaikin, mana yang mudah buat tergelincir, dan mana yang mana lah. Pokoknya mana-mana yang mana aja lah. Betul, dan airdrop kedua, Groza. Wah, high shoots. Nekat banget ya rotasinya, ditembakin sama tim YG, meledak sudah memberikan damage tapi tidak sampai ke knock. Masih cukup tenang iShoot di tengah jalan open banget, dia harus setup smoke untuk menyelamatkan diri dan menutup angle shoot dari tim YG. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari seorang iShoot bakal ditimpukin bom bertubi-tubi kali ini. iShoot akan sedikit sulit keluar dari tekanan tim YG yang udah memiliki high ground advantage. Tapi teman-teman akan coba backup, dan kalau bisa kenokin YG, ini iShoot bisa selamat sih. Bisa diselamatkan juga, dan smoke mulai dilempar juga. Berusaha membangun jalur smoke untuk dia geser ke kanan. Balik ke teman-temannya. Bakal kena iShots, 2 smoke, 3 smoke udah dilempar. Backup datang dari samping. Wah, Tamyo kenok. Ini perfect banget. Perfect banget backupnya dari tim Secret. Ini udah bakal angus sih YG-nya. Menahan di bagian tangga, selesai. YG jadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Malah jadi selamat ya? Betul. Dari tertekan malah selamat iShots dan kali ini tim TS sebenarnya kill cukup banyak, 3 kill. Tapi sebenarnya selamatnya si iShoot gara-gara dia tenang ngadepin hal itu satu. Yang kedua, follow up-nya cepet banget dari tim Secret. Follow up-nya nggak lama ya? Nggak lama, karena Mato juga nahan di belakang kan. Mengantisipasi kalau misalkan backup yang dilakuin sama Secret tiba-tiba gagal. Zabrol akan kena sementara waktu dan akan langsung di-end oleh last man standing dari tim Box. Ini bakal di backup Zabrol. Kena HBD dia. Betul, kena HBD sama Loki yang lagi bertahan seorang diri last man standing setelah Loki tadi lolos dari Illuminate. Kali ini bakal langsung ditembak sama Rensky, meledak sudah mobilnya. Damage dari Rensky tidak masuk ke arah Loki tapi diterima sama mobil yang dikendarain sama Loki. Sementara tim RRQ sudah mulai bergerak.
Ini itu gereja dekat Cumacera. Iya, ini biasa tempat yang diambil oleh tim Morph dan seperti ada tim lain. Tim nomor 11 berdekatan dengan tim RRQ. 11 siapa ya? Kuning tadi. Kuning ya. Nggak kelihatan sama Golden Cat kah? kameranya. Jangan mentang-mentang kuning Golden Cat dong, Flo. Malah Oh, beda dong. Beer 11-nya. Bye-bye Beer 11. Ke-take Dengan down. sangat cepat langsung kalang kabut. Kembali dia ke lobby. Iya, take down, ledakin kali ini. Dan ternyata dari tim Morph ya, melihat semua rotasi tim-tim lainnya. Emang enak sih di high ground gini. Yap. Dia tahu tim lain tuh ke arah mana semua. Dia bisa menebak nih, dari arah mereka bakal menuju kemana sih kira-kira? Betul, dia udah bisa prediksi rotasi mereka nanti harus lewat jalur Wah, sebelah Martin. mana. Oke, Illuminate kali ini bersama dengan Bad Boy sudah saling bertemu. Martin berhasil diamankan di bagian atas, KOG juga mendapatkan view. Ada tim talent juga di bagian atas sebelah kirinya. Ini bakal menjadi 4 tim yang akan melakukan fight. 2 smoke, 1 untuk masing-masing tim. Sementara Armjon masih menggerakkan posisi mobilnya terlebih dahulu. Kufet yang bakal balik lagi ke arah Gudang Dewa. Kalau dia tetap di posisi itu bakal dimakan sama Illuminate. Betul, kita bakal Oke, dia lihat balik dari lagi. seorang Deadshot pelan-pelan mencari celah dan Martin dan juga Quok sudah di revive sementara waktu, tapi mereka harusnya nggak bakal perang. Ini jarak kan terlalu jauh dan terlalu riskan. Ini memang komang-komang kalau lu ambil, lu nggak usah fight, jaga Betul. aja. Ini udah pasti bakal ngamanin banget. Dan sementara ini posisi paling enak sebenarnya diambil sama tim talent. Karena posisi mereka high ground paling tinggi. Ngontrol bagian bawah dengan sangat perfect. Dan Morph sudah mulai bertemu dengan tim Bigetron Arof. Oh, 11 tadi Arof berarti. Arof ya, yang kuning Arof tadi. Yap. Dan langsung mendapatkan korban berikutnya lagi. Zuli dipulangkan ke arah lobby. G9 bakal datang ke arah pertahanan dari tim Illuminate. RRQ bakal fight atau tidak dengan Illuminate. Karena mereka udah saling melihatkah di sini? Karena Jinan, Jinan berhenti di bawah. Itu lower ground-nya lagi loh. Iya, Dia pengen ngintip dulu sepertinya. kita bakal lihat dari tim 2B, pelan-pelan mereka bakal coba untuk healing kembali dan Morph nomor sim mulai terpantau juga. Lagi rotasi dan mereka lagi nebeng zona ya. Iya, mereka nebeng zona kali ini. Betul, ini zona yang ketiga masih bisa ditahan dan tidak terlalu menyakitkan. Bigetron bakal fight dengan tim Secret Yuhike mengambil bagian dalam dari tebingnya. Sementara Yuhike juga sudah mulai menembak, ada beberapa lemparan granat juga sedikit menerima damage-nya. Kali ini bakal menuju ke arah Luxi. Luxi masih bisa melempar granat tapi sepertinya tidak akan mengenai ke arah Yuhike karena itu smoke bukan granat. Betul, kita bakal juga kan pergerakan dari tim BTR pelan-pelan langsung men-setup mobil mereka. Dan Tubi mulai nembak juga ke arah tim Illuminate yang lagi sedikit terhambat ketika lagi rotasi. Dan Godard tersisa di belakang mobil dan meledak, kena tapping-tapping lagi. Ini kalau kena headshot, kena. Bener, baru dibilang. Baru dibilang langsung kena juga, kali ini kita bakal dari sisa 2 anggota Illuminate. Dapatkah mereka ngebalikin keadaan melawan tim Tubi atau mereka bakal kabur meninggalkan Godard? Godard, dia merangkak bisa, tapi Tubi bakal nge-cut. Dia bakal nge-cut ambil high ground. Betul, ini bakal dipotong jalur rotasinya, tapi dari bagian lain di 2i berhasil diamankan. Ada KOG yang memotong jalur rotasi dari tim RRQ. Lolos dari pantauan Illuminate, tapi balik lagi, KOG berada di bagian yang tinggi juga. Jadi dia bisa memantau rotasi dari tim RRQ. Wah, lemparan bom kena nih Deadshot. Wah, Depan muka dia persis. bom kedua. Kena lagi. Dua Home bom. run bro, 2 bom. Home run. Jackpot udah itu. Udah langsung. Dari mau di end malah di end. Ya Tapi- mau kemana. Illuminate seperti yang nggak selamat juga sebenarnya waktu ini. Kita bakal lihat dari tekanan tim Tubi. KOG nggak pengen join the Iya. fight. Boza padahal punya angle bagus banget kalau dia pengen ngambil ke arah tim Iya. Illuminate. Kok nggak nembak ya? Free Iya. shoot loh itu padahal. Dia nggak nembak sama sekali, dia masih ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu mungkin. Tapi Luka benar-benar ngunci pergerakan dari 2 pemain Illuminate. Betul. Tapi harusnya dari, Gudartnya kasihan banget. dari tim talent bisa nembak juga loh ke arah ini ya. Ke arah Tubi. Yap, tapi belum ada baku tembakan terjadi. Mereka Oh udah mulai nembak. udah mulai nembak. Udah mulai mencari informasi tambahan lagi dan Micro Boy, Golden Cat, granatnya perfect banget. Ada Micro Boy tadi kalau nggak salah 2 pemain berhasil diamankan sementara Ryzen dikenokin sama Biu Biu. Secret sudah mulai bertemu dengan Bigetron Red Aliens lagi dan lagi. Zuxi namun berhasil membalaskan bomnya. Biu Biu Betul. dipulangkan ke arah Wah, lobby. Johnny kenok lagi. Yap, udah mulai join to the fight ternyata KOG-nya. Boza berhasil mendapatkan 1 orang dari Armjon terkenok untuk yang kesekian kalinya. 2 pemain Illuminate terkenok, namun tidak ada tembakan yang komit dari tim KOG. Bahkan Boza, dia lebih memilih mundur dibandingkan melanjutkan fight-nya dengan tim Illuminate. Padahal dia udah dapetin free hit. Iya, dan Martin nggak sama udah ke-lock gitu kan. Yap, udah ke-lock banget. 2 smoke, bahkan 1 smoke sudah mulai hilang. Oke, kita bakal lihat dari malah dari tim Tubi yang akhirnya mempulangkan tim Illuminate. This is my boy. Itu baru ya. Langsung komit untuk memulangkan Illuminate ke arah lobby. 3 tadi. point cuy. Tengah-tengah open field, nggak ada cover yang memadai, udah kenok semua, tinggal di end. Betul. Tapi enaknya dari Bad Boy tadi, itu apa ya?
Bukan enak, gak enaknya cuma dapat satu. Karena tadi arm Johnny Oh diambil iya. sama KOG duluan. Dan D2E akhirnya dipulangkan juga karena lobby. Ryzen juga benar-benar seorang Nongbim kali ini. Sepertinya Morph dan juga tim RRQ. BTR. Galak banget kali ini. RRQ juga tadi udah ketemuan sama Morph, sementara BTR bakal ketemuan sama tim GC. Bahkan GC sudah diselesaikan oleh tim Bigetron, berarti ada 7 poin kill yang dikumpulkan sama BTR. RA kali ini Ryzen akan naik ke arah puncaknya di sebelah kanan. Black sudah mulai terlihat, Smoke sudah mulai terlihat kali ini. Sudah mulai terprediksi, BTR tahu mana spot yang harus mereka kontrol terlebih dahulu. Tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Morph yang sedang bertarung kali ini dengan tim RRQ. ketangkap Ernie berhasil dipick dan RRQ harus puas di posisi ke-11. Morph memenangkan fight-nya setelah mereka berhasil mereplace tempat yang ditinggalkan oleh Illuminate. Betul banget, dan Microboy bakal langsung tepet-tepet juga ke arah tim 2B. Deadshot juga akan dead kali ini, dimana dia tersungkur sebenarnya waktu, dan Rensky akan di belakang kawal lobby sama seorang jumper. Betul, bertemu dengan Yudu Gang ketika mereka rotasi dan selesai fight dengan tim RRQ. Mungkin kondisi Fast dan juga Helm yang dia punya sama Morph sekarang sedang dalam posisi yang tidak baik. Betul banget, dan BTR ternyata dapetin zona juga. Sangat-sangat untuk tim BTR, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Tapi untuk Morph kali ini dan juga untuk tim Onyx harus sedikit geser. Yap, harus sedikit bergeser. Sementara bagian high ground dari Labeditanya diamankan sama KOG tadi. KOG ngambil sisi bagian atas sama bagian lempeng dalam dari Labeditanya. Tapi itu bakal dari Ryzen bakal ngeflank ke arah atas, di mana Microboy mencari perhatian dari tim 2B dulu. Awas, ini harus hati-hati banget sih. Walaupun ada smoke di sana, kita nggak bisa nembak orang yang ada di smoke, tapi yang di dalam smoke bisa nembak orang yang ada di luar smoke. Jadi harus hati-hati banget, nggak boleh terlalu kebuka badan. Sementara dari Kufet sendiri, dia bakal mengamati rumah panjangnya di jendela sebelah kanan. Ban bakal dipecahkan terlebih dahulu. Ada Morph yang datang di sebelah kanan, bakal menuju ke arah dari BTR. Oh no, BTR dan Morph bakal bertemu. Kalau terus-terusan jalan kayak gini, mereka bakal masuk ke kandang dari BTR, tapi 2B juga bakal langsung melakukan spray. Morph berhenti di arah angle shootnya Bigetron. Ryzen sudah mulai naik sekarang, smoke setup dari Jaxi. Ban bakal dipecahkan menutup kolong mobil supaya tidak dimanfaatkan musuh untuk menembak Morph-nya sendiri. Betul banget, ini dari Ryzen juga penasaran nih siapa yang turun di depan mereka, dan ternyata Jaxi bakal ledakin juga kendaraannya. Dan menok juga seorang Jaxi sebenarnya waktu ini ya. Ya, ini angle shootnya enak banget dari Ryzen kalau mereka pengen ngambil kill ke arah Morph dengan kondisi hanya satu player aktif. Betul banget, ini dari seorang Ryzen. Dia agak takut untuk berdiri, karena ketika dia berdiri, ntar ada 2B yang nembak juga ke arah dia. Jadi harus berhati-hati banget, dan harus pasti ini karena dia juga ada tim blacklist. Dia bisa nembak ke arahnya. Zuxi bergerak ke sebelah kiri, dia nggak boleh kehilangan mobilnya nggak sih? Atau Deadshot. Deadshot tadi kalau nggak salah udah ke-knock dah, ke revive berarti. Dan di-knock lagi. Di-knock lagi. Jaxi ke-knock lagi Yap, kalinya. dengan granatnya Ryzen, ini bakal langsung dilempar begitu saja, lemparan granat berikutnya. Sementara Microboy tidak ingin melepas angle-nya dari tim Talent dan meledak. Sudah Bigetron mendapatkan poin tambahan, 2 orang dipulangkan, 10 poin kill untuk Bigetron Red Aliens. Ya, Microboy lagi menahan juga pergerakan dari tim Talent, pelan-pelan. Tapping demi tapping dilontarkan, dan 2B pun sudah mulai resah kali ini, tinggal berdua doang. Betul, dan Ryzen mendapatkan 5 kill. Berarti 10 kill yang didapatkan sama Bigetron, 50%-nya BTR. Iya. BTR, Ryzen. Halu ya aja lagi, udah mulai halu ya Pak. Udah main halu. Jam-jam segini halu tuh Pak. Ya udah jam-jam. Mapnya lagi, ini lagi mapnya. Mapnya miramar lagi dah. Lu waktu itu terakhir halu sama gue tuh ngiyain 5 rotasi mobil ya? Iya, kali ini 5 kill dapetin Ryzen adalah setengahnya BTR. Wah, ini ketangkap. Tapi itu nggak salah sih. Oke, back to the game lagi. Masih ada spray through the smoke. Abis semua. Onyx bener-bener kepepet. Yudu bener-bener ngebombardir setup dari tim Onyx. Mereka dipulangkan di posisi ke-9. Tidak berhasil memenangkan fight dengan tim Yudu Gang. Tapi Kufet bakal coba tapping through the smoke dengan menggunakan SKS-nya. Drugs sudah jelas terlihat. Pixel HP yang langsung saja dihajar oleh Kufet. Tinggal 3 player lagi bertahan. Kali Manparang, Fredo juga masih bertahan. Kali mata di belakang arah lobby dengan seluruh tim TS. Manparang tapping belum ketumbang kali ini oleh seorang Kelvin. Dia masih bisa ngepron dalam satu gunungan kecil dan tutup angle shootnya. Pas banget. Pas banget, dan Drugs sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Dan ini harusnya Fredo. Harusnya Ryzen udah bisa masuk lagi ke top 5. Ya, balik dengan 5 kill. Dengan 5 kill yang dia kumpulin tadi. 6. Tadi matokan sama Ryzen nambah juga. lagi ya, iya. Dan Fredo sudah dipastikan bakal dipulangkan juga. Manparang mungkin bakal menyusul karena Kelvin udah tahu ada Manparang di sana, dan satu pemain lagi dari tim Yudu Gang juga sudah mulai terpantau sama Kufet tadi yang ada di dalam smoke. iShot. Betul, dan zona pun sudah bergerak. Kali ini dari Kufet harus pindah, dan sakit banget men. Sakit banget zonanya. Ya iyalah, ini zona ke-6 Pak. Bannya pecah, no problem. Nggak masalah, yang penting geraknya cuma dikit-dikit aja. Berdua. Oh, nekat sih, ban pecah berdua, jalannya lama, beloknya susah. Dan Paksa. ada BTR, ini udah circle kecil, gue jamin 100% firepower
pro player ini bakal meningkat. 14 poin kill juga sudah mulai dikeluarkan oleh BTR. Sang Raja akan kembali sepertinya. Sementara Bigetron di bawah mereka ada dua tim yang berbeda. Satu untuk masing-masing tim ini. Leon dan juga Vigor, depan-depanan. Iya benar-benar. Solo squad depan-depanan. Dan ini kalau mati, tinggal 5 tim lagi tersisa. Gue kira last man standing, masih ada satu pemain lagi KOG ternyata. Braga, ke-takedown juga kali ini tinggal misalkan 3 player lagi dan BTR punya 15 total kill. Mereka dapat kill juga. Ini posisi yang enak banget. Ino bakal mendapatkan free kill menuju ke arah 2B sepertinya. Tapi dari arah sebelah kiri BTR memporak-porandakan party dari 2B dan juga Talent. Semangat dari Pino pun ke-takedown kali ini dari Luka udah low banget dan BTR 16 kill, 17 kill kali ini. Yap, kayaknya dia udah dapat 17. 17 ya. 17. Yudu Gang berhasil mendapatkan satu. Luka berhasil diamankan. Di finishing begitu saja dipulangkan ke arah lobby 7 kill untuk Yudu Gang. Sementara ini Manparang yang tersisa seorang diri. Dia bakal memanfaatkan bagian high ground-nya. Tapi dia nggak bisa sembarang maju. Karena di depannya udah ditungguin sama Talent. Taka sudah mengetahui di mana Manparang berada. Betul, Manparang last man standing. Kalau dia mati udah kelar perjalanan Yudu Gang pada game kali ini. Tapi dengan 7 kill, dia mati sekarang pun dia punya 13 poin. Itu jauh lebih daripada cukup untuk nahan posisi dia dan benar mati. Dia bakal mati begitu saja. Diambil oleh tim Talent, setup smoke menuju ke pertahanan dari tim Bigetron. 5 tim tersisa, 10 orang yang masih hidup. Talent hanya bertahan dengan 2 pemain mereka. Zuxi bakal mengambil area untuk mengontrol push dari tim Talent dan berhasil mendapatkan satu. Madara langsung di pick off. Hanya tinggal Taka di finishing langsung ke arah lobby. Sementara Vigor masih bersembunyi menyatu cosplay dengan rumput yang ada di Miramar. Betul, tapi Ryzen bisa jadi korban nih. Korban Vigor. Bang, maju dikit. Nah. Tadi dia nggak sadar kayaknya kena damage dah. Fokus. Fokus ya. Harus fokus. Satu titik. KOG mulai kelihatan. 18 Microboy gila 18 kill. Ini harusnya 19 kill. Karena tadi satu pemainnya masih kenok kan. Kenok, tapi kita lihat Boza udah kenok, Ryzen bakal maju. Awas. Taka mulai keluar dari area persembunyian dan bakal mendapatkan satu. Microboy terjatuh. Backup harus segera cepat dilakukan. Zuxi memarkir kendaraannya di balik bukitnya, tertembak langsung kali ini free shot dan dipulangkan ke arah lobby. Berhasil menyelamatkan posisi dari Microboy. Tapi mereka harus hati-hati, di belakang mereka masih ada satu orang yang cosplay. Jadi rumput-rumputan. Betul, dia bakal bergerak masuk perlahan-lahan. Untung nggak naik ke bukit. Kalau naik ke bukit, 3 pemain BTR bisa diberondong sama Vigor. Betul, Vigor kali ini kita bakal lihat apakah dia bakal membantu BTR atau membantu KOG. Oh, dia naik ke bukit. Oh, dia naik ke bukit. Ini BTR harus kontrol bagian belakangnya dulu sebelum ada tembakan yang tidak diduga-duga oleh tim BTR. Karena gue yakin pikiran BTR sekarang 3 lawan 4. 4 itu dari 3 orang yang udah mereka lihat. Kecuali mereka perhatiin kill fit banget. Yes, kecuali mereka perhatiin. Oh enggak, dia udah dapetin satu pemain tadi dari KOG. Harusnya mereka Boza sadar. nggak mati. Oh, Boza di revive ya? Yang ngambil Boza tadi siapa berarti? Bukan, yang ngambil satu player. Jauh-jauh itu udah. Oh, itu udah di belakang. Iya. Oke, berarti prediksinya BTR, KOG masih ada 4 pemain. Vigor liat deh. Oh no, BTR cek belakang, oh BTR. no, cek belakang, Zuxi cek belakang, lempar granat ke depan sana, apakah bakal memberikan damage yang juga tim BTR. Granat akan meledak sebentar lagi dan Soap masih akan flank ke sebelah kiri, dia termakan sama Zona, dia nggak berani untuk naik ke atas bukit ternyata. Kok nggak nembak ya? Black tidak berani menembak, dia nggak berani ngambil resiko karena dia ngelihat 3 pemain BTR di atas bukit. Apa? Thanks Vigor. Thanks Vigor, hashtag sekarang juga thanks Vigor ya. Iya, dibantu ya. Dibantu sama Vigor tadi. Kalau tadi Vigor ngambil sisi blind spotnya minimal BTR, 1-2 orang hilang. seenggaknya 1 orang udah pasti hilang tadi. Langsung ke knock-in. Karena satu klip ke knock-in bisa banget. Tapi kali ini Sob juga berhasil diamankan. 2 player tersisa yang aktif dari tim KOG. 1 di sebelah kanan masih menutup, tidak terlihat sama sekali. Sementara angle dari Zuxi fokusnya ke atas, bukan ke arah kanan. Bakal ada spray, tapi masih ada backup. Zuxi menggunakan fight-nya, 1 orang terakhir bakal tersisa. Microbe terjatuh tapi gak masalah. Berhasilkah merevive? Tidak berhasil di-revive. Sementara Zuxi harus mendapatkan timing untuk healing terlebih dahulu. Tinggal 1 lawan 1. Zuxi masih melakukan healing di balik pohon yang sangat tipis. 2 orang bakal menjadi barikadenya. 1 dipulangkan ke arah lobby. Zuxi harus menghadapi 1 orang terakhir dari tim KOG Konsep. Dan kali ini Bigetron, Red Aliens, berhasilkah dia? Yes! Bigetron mendapatkan chicken pertama mereka di Miramar untuk hari terakhir. Akhirnya dari tim Indonesia ada menangkan WWCD dan kali ini kita bakal lihat dari tim BTR langsung mendapatkan double digit kill. 20 kill nyampe kan tadi ya? 20 ya kayaknya? 20 harusnya sampai. Karena tadi dia terakhir 18. 18 dia dapat 3 pemain dari tim KOG. Wah, 20 poin Indo kill. Pride ya, gila. Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Tim Indonesia mendapatkan chicken dinner. Akhirnya dan Zuxi 12 kill man. 12 kill untuk Zuxi, 7 untuk Ryzen, 3 untuk Microboy dan Luxi. Meskipun dia mati di awal-awal, gak berpengaruh. BTR langsung hajar dia. Luxi mati gak apa-apa, kita bakal carry lu kali ini.
Gokil banget main gameplay dari Bigetron, benar-benar perfect di Miramar kali ini. Tapi masih ada 3 round yang tersisa, kita tidak boleh terlalu senang untuk di Miramar kali ini. 22 kill pas. 22 Berarti kill. 42 poin. Berarti BTR langsung hampir mencapai peringkat 3 lah kurang lebih. 3-4 lah.